adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut.
Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya, tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih, secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang.
karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu, makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sikap kita. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan Wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden.
Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius kan gimana nih? Presiden harus Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya.
daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia kita dalam menghadapi Presiden itu artinya gimana nih? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua,
Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi Presiden sekarang gimana nih? Presiden harus ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang.
karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu, hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya.
Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana ya? Presiden harus Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti,
menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Ini begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. Ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR, atau sekitar 387 orang.
Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum.
Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
Penggantian Gibran. Pemangsulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sini sudah. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius itu artinya gimana? Presiden harus bersikap. Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai Anda satu ada dua ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya.
Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi.
Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Apres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sini Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
Wirawan ini untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak satu usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno.
Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan
Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disokong? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sudah. Pengamat politik Rai Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Rai menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi.
Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh.
barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya, dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh diri mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga,
Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian, poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian, poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR.
Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno, merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari
Bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
Purnawirawan untuk dicalon wapres gantian Gibran? Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para Purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para Purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para Purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya. Tak tidak ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampai dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf.
Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan saya. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres
dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana nih? Presiden harus ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno.
Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa.
Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia. Kita dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa ya itu para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih, secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus. Sebaliknya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Franciscus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program bergizi keren. Poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik Komarudin memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto respon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita, tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana nih?
Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama Berarti ada peluang Wapres bisa dicopot. ya itu berarti urusan Purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu harus termasuk Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional. ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusul yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Ini pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut suaminya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Viral menghilang dengan menghapus, namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya. Tak Tile ya.
Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warga menuntut itu ke jalur hukum. Menyadari pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maaf warga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul ini terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dan ngolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya, dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap kecaman melalui respon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Harul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan di Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Pun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Gabungan. Desakan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden besar bagi bangsa. Apalagi kata dia mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno salah satu tokoh di balik usulan tersebut.
Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong membentuk. Menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya terlambat mengatasi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Ketika Presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saja jawab. Begini, kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan. Salah satu ya, beban geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada Punya pertimbangan kan, tidak asal usul. ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka bangsa kan tidak mau itu, ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul Politikan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Rai menilai Presiden Prabowo mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Rai Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Rai Rangkuti, pemerintahan News April, Rai Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk diri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden Jokowi pemakaman Prabowo, Lucia Natalius, Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia, Ignatius Jonan. Atas hal itu, Rai Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir semakin menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi.
Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi juk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo ratusan Jenderal Purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, dorong untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk mencoba pelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem Tatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias batas. Lanjut bahwa setiap Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Purnawirawan untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. Yang tanya kelas begini, jangan purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan juga bukan kelas abal-abal. Itu kelas yang itu kan kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana nih? Presiden harus bersikap. ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR.
Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tila. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut video menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya. Kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai Anda 1 ada 2 ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab netizen Indonesia, yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh, barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat
klarifikasi dan bantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf, saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya, dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar pun berharap bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan asisten logistika Polri, Arbat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Hanya anggota RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto negaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab.
Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius artinya gimana nih? Presiden harus bersikap. ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian ya kan tentu ya, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan tidak asal usul. Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini, mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesempatan mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi setiap Pengamat politik Ray Rangkuti ikut mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu kini masih mudah. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program lapor Mas Wapres. Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan Kerajaan. Poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari Jenderal Purnawirawan TNI bahkan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PD Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran 2000 hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu buka ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil presiden gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Begini. Kalau menyerang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau relawan perlu kajian lebih dalam oleh presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini, penting beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam Menanggapi serius sekarang gimana nih? Presiden harus ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Ngomongkan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini, mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depannya. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya presiden harus menyiapkan sebuah tim Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Presiden akan nama yang akan mengisi posisi wakil presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan kepada Pres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati yang disuruh, juga pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur.
Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan situ sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan Joko menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ya, Pak Tile ini. Daripada Indonesia akan kami cokot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Sampai ada satu ada dua ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampai sini Pak Tile ya, giginya Gibran masih banyak utuh, barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video yang ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarga minta maaf. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran Trisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya, tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima dan memilih bagi seorang mentu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah sebagai Kakorlantas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan Perjuangan kini turut memberikannya Ketua DPR Komito untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Dalam serius itu artinya gimana? Ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong
Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa. Ini mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Presiden Gibran Raka Buming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Rai menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Rai, Gibran yang terbuka lebar mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Putih, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News, April pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Rai Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan, tapi tetap menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian, dia ambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian, poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian, poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan turut memberikan tanggapannya. PDI Perjuangan pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut. Pandang usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan negaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Ini kalau menyangkut purnawirawan
kan kalau kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius. Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya. Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak satu usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh, mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pangan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Trisutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, semua gigi Trisutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus dengan nada merendahkan. Arul juga menyinggung kondisi fisik Trisutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial.
Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran, jadi akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopotnya sampai dicopot. Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya? Giginya Gibran masih banyak. Barisan-barisan giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di Orde Baru Tanah tidak karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke video tersebut. Dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menerima Arno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Saya sampai almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran agar anak Tri Sutrisno biaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil Presiden. Bahkan ia menyarankan itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan
Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal Purnawirawan TNI untuk menggulingkan wakil rakyat bergubernur pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan wakil presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Kini yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus politik Danto, Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Oke, masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya. Orang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disokot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu, hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo. Melansir Tribun News, Minggu 20 pertama, menilai program lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka terus akan Nurdin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar Gibran Trisno usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius Presiden Prabowo Subianto. Namun sebenarnya di peran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 yang disampaikan volume. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus
dikaji dari aspek konstitusi. Memang perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan. Mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara menanggapi ingin wakil Raka Buming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut setelah Gibran, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi wakil presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan untuk menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini pribadi fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedi pengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut sia-sia media. Berdasarkan pantauan Tribun 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya dari mencopot gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 2. Ayo jawab netizen Indonesia, yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh.
barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut di Kanasno. Gibran Presiden pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan kita, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Lagi saya minta maaf. Bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sambil juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi saya dengan yang Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas seorang tokoh sekaliber Purnawirawan Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang adalah Legend Kunto Arif yang kini menjabat bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua Perjuangan dan Prabowo Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari wirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Kini, Wirabangkan dalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai
desakan tersebut dari sudut pandang ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotannya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Purnawirawan diminta untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah tersebut. Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi. Harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut desakan ke Buming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan, tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga,
Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian, poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian, akhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam Presiden PDIP. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang, kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Presiden itu artinya gimana? ya Presiden harus lakukan menanggapi seluruh yang dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Apres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi Forum Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR.
Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 300 berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yaitu pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan menguatkan. Proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal terkhusus dan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan pemerintah politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Ma'rul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga sisinya menegaskan atas nama pendukung Gibran, jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia bagi dia. Bulan April terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Mungkin gigi sampean ada 1 ada 2 ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Gibran masih banyak utuh, barisan masih copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari
bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung Santia Budi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang besar. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sidang Indonesia, prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, yang tadi itu terlalu terjawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu kan kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Ya itu berarti urusan para purnawirawan. secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden sebuah tim yang Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda, mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 20 terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo minimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas. Video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bahkan PDIP minta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memilih bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan mengatakan respon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa tata negara yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang begini tuh kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga kelas. Oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan saat ini dan ke depan geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dan mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan saat mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video, TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai Anda satu ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan ada sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan. Dia pun pengunggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf. Kan ada unsur mengolok-olok, jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya, dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat
Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya, tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Budi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal Purnawirawan TNI untuk menggulingkan wakil Presiden Gibran tanggapannya. Ketua DPP PD Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari dewan yang sah. Apalagi, kata dia, mantan wakil presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat soal konstitusi. Staf Khusus Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketas politika, kekuasaan presiden batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dalam menangani masalah tersebut.
Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Mungkin harus, karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintah. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan politik usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, diutah pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini dalam pemerintahan, tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulung Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usul dihormati karena apalagi kata dia mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Komarudin berpendapat pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Menyangkut Purnawirawan ini kan orang, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para Purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu urusan para Purnawirawan pasti punya timbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu harus ada usulan para Purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin wakil dan rakyat. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut konstitusi ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan memang dirancang sulit lewat berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan diusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut bidang politik dan keamanan, Wiranto menyebut Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan Purnawirawan beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Trisutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Trisutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Trisutrisno.
Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran, jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viral, pria terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Anak nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran wakil, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X, permohonan maaf dari fans Gibran tersebut. Berharap bisa menang ex-presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa.
Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizar yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas ada Toa yang sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tim independen desakan Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam menyampaikan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius Presiden Prabowo Subianto. Namun Komarudin sempat lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Kayaknya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan oleh presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan. Dalam menangani masalah Indonesia kita dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disokot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih, secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang mengabdi itu ada kesadaran itu. Hanya presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sudah. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan, semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian, poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian, poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan Wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas Jawa. Begini, kalau menyangkut orang, kita lihat ya, bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau raus diri lebih. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mengisi ke depan geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius artinya gimana ya? Ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian
dilakukan, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Presiden harus tidak. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28, usulan dilakukan setelah Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi wakil presiden. Ferry menyebut usulan dapat prajurit pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat Presiden keamanan menyambut Subiran namanya menurut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengaku yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengatakan atasan jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial berdasarkan pantauan Tribun Plus terus privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan copot seperti ini, Pak. Nyamat. Anda kan nggak punya gigi. Sampai kan gigi sampean mau saya copot aja. Gigi sampean mau saya copot. Mungkin gigi sampean ada 1 ada 2 ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo, jawab. Jawab netizen Indonesia.
yang dicopotnya utuh, barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Ru, mohon maaf kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum kayaknya. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan permintaan dari ekonomi terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa seperti awal 5 firman di Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke, masuk rujukan dari para Purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikasih. Agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Nanti urusan para Purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2. Itu kan saya bilang ini orang para Purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR. Untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Rai menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Rai Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Rai Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo. Pada Minggu 27 April, Rai Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain juga mengutus hak asasi manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Panitia Dikna. Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas muda dan mengambil peran dalam program
makan bergizi gratis. Kemudian tidak kunjung memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Gibran, desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mengatakan perlu berlaku besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari pandang konstitusi. Namun Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon dalam usulan masuk usul Gibran. Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan pemakzulan dapat usul dari DPR.
Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari penting membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Viral dari Trisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok tersebut di privat. Seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi aja. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, dan matu barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dicambai fisik, mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut
kembali video tersebut, dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Menegaskan harga Trisno keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, kan ada unsur mengolok-olok, jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum bapaknya saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui Twitter X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar beranak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan wakil tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, Trisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat lagi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut politika, Presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi di bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana nih? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Tentu usulan boleh saja, harus PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News, pada Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjelas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian Rangkuti menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa bangsa. Lagi, kata dia, Trisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 lawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Mungkin kan nggak ada para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk dari sisi konstitusi. Dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah 7 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemanggilan sulit lewat konstitusi. Namun, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi politik dan keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan Arul itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain jika dia dilakukan gantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video, akun TikTok fans Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Pak, sampean kan nggak punya gigi. Gigi sampean mau saya copot aja. Gigi sampean mau saya copot. Mungkin gigi sampean ada satu, ada dua ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo, jawab. Netizen Gib ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. setelah dikecam banyak pihak, hina fisik mantan ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu. Dari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya.
Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku ke kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo independen untuk desakan tersebut dari sebab menurut harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu. Mereka memiliki beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah tersebut.
Indonesia dalam menghadapi konstitusi. Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian, ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. ini artinya berarti ada peluang bahwa Punya pertimbangan kan, tidak asal usul. ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan, kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut membuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray, peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ketiga untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga di video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, tidak ditunjuk memimpin wilayah aspek. Poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan wakil presiden gulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Komarudin mengatakan yang besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan wakil presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Menurut serius oleh Presiden Prabowo, desakan sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden Prabowo usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip
Trias politik bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban Dewan Wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius artinya gimana ya? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan kaum rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April. Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans mengatasnamakan Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno menguncangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno.
Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan dengan merekam video, namun ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya? Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau gigi Tile kan nggak ada nih. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok visi terima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasib respon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa terhadap Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya, tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh skaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa.
Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Presiden. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong perbuatan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan posisi. Sementara itu Presiden Prabowo langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih layak kepada masukan dari banyak pihak. Gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang ini bukan lawan. Kalau usulan, tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban orang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi Dan lebih serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan tetapi harus kaji dari udah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh diri mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu, sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi. Ya, sudah.
Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Akwinati penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal Purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Rakabuming Raka terus bergulir. Perjuangan kini turut memberikan DPP PD Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Secara oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo disukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo dan gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres
dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Pres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni benar. Kantor ICW Jatim 28, pemakzulan presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai Buntut viralnya video tersebut, pria terus berusaha menghilangkan jejak rekaman video. Terusnya dial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden Indonesia akan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai Anda
itu ada dua ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampai Indonesia Pak, giginya enggak kali. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Si pria tersebut di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul, terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Kan keluarga untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena dari para bangsa.
mantan dia merupakan salah satu tokoh di balik. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan Presiden 2024 lalu menggugat pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam Indonesia. Kita dalam menghadapi serius kan gimana ya? Presiden harus lakukan yang kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. ini artinya berarti ada peluang bahwa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa. Ini mereka tidak mau lihat kesadarannya. Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo pemakaman Paus. Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap di kalangan publik.
Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Dari Purnakan, PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan wakil presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan konstitusi. Menurutnya, usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Itu kelas yang oke. Masukkan. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam Menanggapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian, ya kan tentu usulan boleh saja dari aspek. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini berarti apa bisa dicopot? Ya itu berarti urusan para bangsa. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan parlemen. Yang sudah hidup mereka untuk mau dan Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR.
Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi wakil presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang Polan Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans atas nama rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya atas nama pendukung Gibran sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video sebagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan gigi Anda tidak bisa makan namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya. Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab netizen Indonesia, yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh, barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran.
Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Purnawirawan diminta untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Ini begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para Purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius artinya gimana mereka? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para Purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para Purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal Purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut.
Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan,
kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya
dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan saya. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu ya kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah tersebut.
Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana Mega? Presiden harus ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita menanggapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno.
Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa.
Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih, secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sudah. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus
dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya.
giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya, dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi Presiden itu artinya gimana nih? Presiden harus ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya sebutkan. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga,
Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian, poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian, poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh diri mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR.
Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno, merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari
bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
Gantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita lebih serius itu artinya gimana ya? Presiden harus Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia. Kita tanggapi serius itu artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf.
Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan saya. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menanggapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi.
Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Purnawirawan untuk dijabat Wapres
penggantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia kita dalam menghadapi Presiden sekarang gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh diri mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Trisutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Trisutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Trisutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Trisutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya.
Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Trisutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Trisutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Trisutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Trisutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Trisutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Trisutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan
Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih, secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan Wapres gantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah tersebut.
Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. Ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR, atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya.
Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo, jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut.
Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan.
Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR.
Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi wakil presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak tidak ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, kita copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran.
Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Wirawan diminta untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Ini begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menuju dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut.
Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR, atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan
kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya
dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan saya. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana ya? Presiden harus
Ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Ya, sudah. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno.
Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu ada dua ya, tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa.
Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam Menanggapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan Wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar.
Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno, merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, tak Tile ya.
Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tele ya, Pak Tele ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut.
Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Purnawirawan diminta untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam Tanggapi serius artinya gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan, tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi sudah. Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan.
Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam Menanggapi serius kan gimana ya? Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disokot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR.
Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi wakil presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum.
Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak.
untuk di Wapres penggantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia kita dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana mereka? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.
Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemanggilan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Presiden itu artinya gimana nih? Presiden harus bersikap. ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Sistem itu yang membuat kekuasaan presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6, Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu ada dua ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile ini nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-ngolok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya.
Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riacuduh yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah tersebut.
Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Capres bisa disopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan.
Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Wirawan diminta untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah besar Indonesia. Kita dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. Ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian. Ya kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR, atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno.
Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran jika dia dilengsarkan akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada satu, ada dua ya. Tak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab, netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile? Ya, giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Tri Sutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Tri Sutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Tri Sutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Tri Sutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Tri Sutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Tri Sutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar. Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Tri Sutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Tri Sutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Tri Sutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Tri Sutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa.
Seperti diketahui, Tri Sutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Tri Sutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Pemakzulan Gibran ada usulan. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus ya, Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya. Kan tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDI Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan, kan tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan.
Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melansir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik. Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Untuk dicalonkan Wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah tersebut.
Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. ya presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menanggapi usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ingin Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot. Menurutnya, langkah tersebut semestinya ditempuh secara konstitusional, yakni lewat DPR. Ditemui di kantor ICW Jakarta pada Senin 28 April, Ferry mengatakan berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapat usul dari DPR. Konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan. Setelah Gibran dimakzulkan, Presiden akan mengusulkan 2 nama yang akan mengisi posisi Wakil Presiden. Ferry menyebutkan proses pemakzulan memang dirancang sulit lewat konstitusi, namun bukan berarti mustahil. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin pernyataan sikap. Salah satunya mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran. Menyikapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Sistem itu yang membuat kekuasaan Presiden terbatas sehingga tidak bisa ikut campur. Ratusan purnawirawan TNI beberapa waktu lalu mengusulkan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR. Mantan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Seiring dengan bergulirnya desakan tersebut, berbagai pihak menyatakan penolakan. Salah satunya adalah fans Gibran yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Baru-baru ini viral video seorang pria yang mengaku sebagai pendukung Gibran mengancam dan membuli fisik Tri Sutrisno. Adapun potongan video pria bernama Arul itu kini menjadi viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam unggahan itu, Arul mengancam akan mencabut semua gigi Tri Sutrisno yang dia samakan kondisinya dengan almarhum komedian Pak Tile. Tak berhenti di situ, Arul bahkan memperagakan adegan makan sate sambil terus mengolok Tri Sutrisno. Dengan nada merendahkan, Arul juga menyinggung kondisi fisik Tri Sutrisno. Selain itu, dia juga selanjutnya mengunggah video lain yang isinya menegaskan atas nama pendukung Gibran. Jika dia dilengsarkan, akan mengusulkan Jokowi sebagai penggantinya. Buntut viralnya video tersebut, pria bernama Arul itu terus berusaha menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman video. Namun usaha tersebut rupanya sia-sia, yang mana video kini sudah dibagikan ulang di berbagai platform media sosial. Berdasarkan pantauan Tribun Video pada Selasa 29 April, terlihat akun TikTok fans Gibran tersebut di privat. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai Anda 1 ada 2 ya, Pak Tile ya.
Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele? Ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Pak Tile ya, Pak Tile ini ya. Setelah dikecam banyak pihak, fans Gibran yang menghina fisik mantan Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno akhirnya meminta maaf kepada publik. Pendukung Gibran Raka Buming Raka yang mengaku bernama Bang Arul atau Harul tersebut sebelumnya mengunggah video yang mengolok-olok fisik Jenderal Trisutrisno yang sudah menua. Dia bahkan mengejek mantan Panglima ABRI di era Orde Baru tersebut dengan sebutan Pak Tile, lantaran sudah tidak memiliki gigi. Adapun alasan dia mengolok diduga karena dia tidak senang dengan Trisutrisno turut menyuarakan wacana pergantian Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dia pun menyamakan Trisutrisno dengan Gibran. Aksi pria tersebut kini mendapat banyak kecaman di media sosial. Bahkan warganet menuntut agar keluarga besar Trisutrisno menyeret pria itu ke jalur hukum. Menyadari bahwa dirinya kini viral, pria tersebut kembali mengunggah video. Dalam video tersebut dia membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Dia pun membantah bahwa unggahan video sebelumnya adalah untuk mengolok-olok Trisutrisno. Ia pun menegaskan permintaan maafnya kepada keluarga Trisutrisno serta keluarga almarhum Pak Tile dengan muka pucat dan suara menahan tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf. Ya, itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Arul dengan Meski fans Gibran yang menghina fisik ex-wakil Presiden Trisutrisno sudah meminta maaf, namun salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tetap memberikan kecaman terhadap pria bernama Arul tersebut. Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan merespon permintaan maaf dari fans Gibran tersebut. Umar pun berharap agar anak Trisutrisno bisa memberi pelajaran terhadap pelaku penghinaan ex-wakil presiden tersebut. Bahkan ia menyarankan keluarga Trisutrisno untuk melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian. Pasalnya tindakan Arul itu tidak pantas terhadap seorang tokoh sekaliber Trisutrisno yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan memiliki banyak jasa bagi bangsa. Seperti diketahui, Trisutrisno memiliki seorang menantu bernama Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizard Ryacudu yang pernah menjadi Menteri Pertahanan RI ke-25. Trisutrisno juga memiliki anak kandung bernama Firman Santiabudi, Purnawirawan Polri berpangkat Irjen yang pernah menjabat sebagai Kakor Lantas Polri dan Asisten Logistika Polri. Adapun anak Tri yang masih berdinas adalah Lejen Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Trisutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut.
Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut. Karenanya, anggota Komisi 2 DPR RI ini mendorong Prabowo membentuk tim independen untuk menilai desakan tersebut dari sudut pandang konstitusi. Sebab menurutnya usulan harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komarudin berpendapat bahwa desakan pencopotan Gibran sebenarnya agak terlambat. Dia menyebut dalam pemilihan presiden 2024 lalu, hanya PDIP yang konsisten mengangkat persoalan dugaan pelanggaran konstitusi. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespon 8 usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI Polri, termasuk usulan mencopot Gibran. Menurut Wiranto, Prabowo perlu mempelajari seluruh isi dari usulan yang diajukan secara terbuka. Wiranto juga mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip trias politika, kekuasaan presiden memiliki batasan. Lebih lanjut, Wiranto menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Prabowo harus mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Wirawan diminta untuk dicalonkan wapres penggantian Gibran. Yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Trisno itu kan rujukan dari para purnawirawan salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia. Kita dalam menghadapi serius artinya gimana nih? ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak. Ini artinya berarti ada peluang bahwa apa bisa disopot? Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan. Oleh karena itu ada kesadaran itu. Makanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi Pengamat politik Ray Rangkuti ikut nimbrung setelah mencuatnya desakan dari purnawirawan TNI untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlepas dari desakan tersebut, Ray menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mulai mengecilkan peran Gibran di dalam pemerintahan. Menurut Ray Rangkuti, hal itu sama saja dengan menghabisi karir politik Gibran yang terbuka lebar, mengingat usianya yang kini masih muda. Menurut Ray Rangkuti, ada 4 tanda mengecilnya peran Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Melasir Tribun News pada Minggu 27 April, Ray Rangkuti menyebut pertama terkait nasib program Lapor Mas Wapres. Ia menilai program Lapor Mas Wapres tidak jelas. Kedua, Gibran tidak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Sebaliknya, Prabowo mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menghadiri pemakaman Paus. Selain Jokowi, Prabowo juga mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menko Thomas Aquinas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia Ignatius Jonan. Atas hal itu, Ray Rangkuti meyakini Presiden Prabowo semakin meminimalisir peran Gibran di dalam pemerintahan. Tapi tetap dibutuhkan semacam ekstensi menjaga popularitas di kalangan publik.
Ia lantas menyinggung video monolog Gibran di YouTube yang membahas generasi muda dan bonus demografi. Kemudian poin ketiga, Gibran yang tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis. Kemudian poin keempat, Gibran tidak kunjung ditunjuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kemudian poin terakhir, kata Rangkuti, menunjukkan pemerintah Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran di dalam pemerintahan. Desakan dari ratusan jenderal purnawirawan TNI untuk menggulingkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Bahkan PDI Perjuangan kini turut memberikan tanggapannya. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim independen untuk mengkaji desakan pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Komarudin mengatakan usulan tersebut perlu dihormati karena berasal dari para purnawirawan yang memiliki jasa besar bagi bangsa. Apalagi, kata dia, mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno merupakan salah satu tokoh di balik usulan tersebut. Komarudin meyakini bahwa para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan